biasa di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa berada di dalam naungan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana pada malam hari ini kita duduk di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah memasuki daripada tahun baru Hijriyah, yang mana sekarang sudah berada di bulan Muharram. Ya, kita sudah berada di tahun baru Hijriyah. Tahun 1445 sudah berlalu. Sekarang kita sudah beranjak di tahun 1446. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun sudah berlalu tanpa kita rasakan. Semakin nambahnya tahun berarti semakin kurangnya umur. Semakin nambahnya tahun berarti semakin dekat ajal kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan di dalam awal tahun ini muhasabahnya kita. Jadi kita jadikan untuk introspeksi diri kita. Apa saja yang sudah kita buat di tahun-tahun sebelumnya. Apakah di tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah banyak berbuat taat kepada Allah? Atau apakah di tahun-tahun sebelumnya itu kita banyak sekali melupakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan membuat diri ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari demi hari dimulai dari sekarang itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Hakim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Karena kita ini, Allah panjangkan umur ini bukan untuk mengumpulkan puing-puing dunia, bukan. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan. Tapi Allah panjangkan kita punya umur agar kita bisa semakin banyak berbuat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung, kata Nabi. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, kata Nabi. Akan tetapi barang siapa orang yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia rugi, kata Nabi. Hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, kata Nabi. Dan barang siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang tersebut dilaknat. Mal'un, matrud, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan daripada permulaan awal tahun ini untuk kita banyak introspeksi diri kita, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasang niat yang banyak juga untuk di tahun ini kita isi di hari-hari kita itu hanya semuanya taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita mau kembali kepada sejarah, ini cuma cerita singkat saja sebelum kita memulai materi pembahasan kita. Karena mungkin tidak semua orang yang hadir di sini mungkin, tapi saya husnuzon saja, berprasangka baik, insya Allah sudah tahu semua. Apa itu yang dimaksud daripada Hijriyah? Kapan mulainya? Disebut nama Hijriyah itu kapan? Kan kita kan tahun kita itu tahun Hijri. Orang Islam itu identitas kita itu tahun Hijriyah. Bulannya bulan Al-Qamariyah. Bukan Asyamsiyah, bukan. Identitas kita itu Al-Qamariyah, tahunnya tahun Hijriyah. Kalau sekarang ditanya tahun Hijriyah itu dimulai dari kapan kira-kira?
Ada yang tahu tak? Dimulai tahun Hijriah itu dari kapan? Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Siapa yang membuat tahun Hijriah ini siapa? Apakah itu datangnya dari Nabi? Hmm? Nah, tahun baru Hijriah Islam, ya, sebagaimana orang-orang Arab terdahulu, mereka itu di dalam patokan perputaran tahunnya mereka itu bergantung kepada peristiwa-peristiwa ataupun tragedi-tragedi yang besar. Jadi sebelum zamannya Nabi, itu di dalam perputaran tahunnya mereka sudah ada nama sebelum adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada nama. Dahulu orang Arab dulu mereka mempunyai salah seorang pemimpin yang mereka betul-betul patuhi pemimpin tersebut. Mereka yakin sama pemimpin tersebut. Apa yang disuruh diperintahkan oleh pemimpin tersebut mereka ikuti. Bahkan sampai-sampai pemimpin tersebut mereka yakini seperti nabi padahal dia bukan nabi. Karena orangnya bijak, orangnya hakim, orangnya soleh, orangnya arif. Karena kearifannya, kebaikannya, kesolehannya, maka orang-orang Arab tersebut meyakini dia sebagai seorang pemimpin. Siapa beliau? Beliau adalah kakek ketujuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Nabi kakek ketujuhnya namanya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi orang Arab cinta sekali dengan Ka'ab bin Lu'ay ini di zamannya. Maka ketika Ka'ab bin Lu'ay ini meninggal dunia, orang-orang terdahulu mengatakan ini adalah peristiwa yang besar. Karena ini adalah peristiwa yang besar, wafatnya Ka'ab bin Lu'ay ini adalah peristiwa yang besar, maka kematiannya Ka'ab bin Lu'ay ini dijadikan patokan sebagai perputaran tahunnya mereka. Maka ketika mereka mau bilang tahunnya, tahun pertama setelah kematiannya Ka'ab bin Lu'ay. Tahun kedua setelah kematiannya Ka'ab bin Lu'ay. Dan ini berlangsung selama 540 tahun. Berlangsung selama 540 tahun. Jadi sebelum tahun Hijriah ada tahun-tahun lain. Ada tahun-tahun lain. Sebelum Hijriah yang pertama itu tahunnya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dihitung dari kematiannya ataupun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Berlangsung selama 540 tahun. Setelah berjalan 540 tahun ini, maka di Arab tersebut ada lagi peristiwa yang lebih besar daripada kematiannya Ka'ab bin Lu'ay. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada tahun itu kota Mekah mendapatkan peristiwa tragedi yang besar, bahwasannya Raja Abrahah datang dengan pasukannya menyerbu kota Mekah ingin menghancurkan daripada Baitullah. Karena pada saat itu di kotanya dia sudah bikin gereja yang mewah, yang bagus. Harapannya dia orang-orang itu nggak ke Ka'bah, harapannya dia orang-orang itu ke tempatnya dia akan tetapi tetap aja sepi. Marah dia, ngamuk dia. Kenapa orang nggak ada yang datang ke tempat saya? Karena di sana, di Arab sana, di Mekah sana, ada rumahnya orang itu kunjungnya di sana. Makanya dia datang, dia pengen hancurkan Ka'bah. Dia bawa pasukannya beserta dengan gajah-gajahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala binasakan daripada pasukan tersebut dengan Allah kirim daripada burung-burungnya Allah Subhanahu wa taala, yang satu burungnya membawa daripada tiga batu. Dan ini adalah peristiwa yang besar. Karena ini peristiwa yang besar, tragedi yang besar, maka patokan perputaran tahun tersebut mereka rubah. Yang awalnya mereka patokannya kematiannya Ka'ab bin Lu'ay,
karena ini juga peristiwa yang besar, maka mereka rubah. Maka kita dengar juga sempat kalau kita belajar sejarah, ada yang dinamakan dengan tahun gajah. Kalau kita belajar sejarahnya Nabi, Nabi itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun apa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Gak ada kita kenalnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Gak ada. Gak ada. Tahunnya kita Nabi itu lahir bulan 2 tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan itu berlangsung tidak lama, tapi berlangsung tidak lama. Kemudian pada saat itu meninggal salah seorang pemimpin juga bagi orang Quraisy tadi yang bernama Abdul Muttalib, juga pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Abdul Muttalib meninggal, maka perputaran tahun itu pun juga diganti namanya, bukan tahun gajah lagi, tapi tahun kematiannya daripada Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal, usia Nabi pada saat itu 8 tahun. Sampailah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Sampailah Nabi hijrah ke kota Madinah. Sampailah juga Nabi besar Muhammad wafat. Dan pada saat itu belum ada yang namanya tahun Hijriyah. Jadi jangan salah anggapan. Jangan salah kita mengira bahwasannya tahun Hijriah itu dari Nabi. Tahun Hijriah itu dicetuskannya dari zaman Nabi, tidak. Tahun Hijriah itu belum ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Nabi besar Muhammad wafat. Ketika Nabi wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nah, ketika di zamannya Sayyidina Umar, yang mana Islam itu sudah menyebar luas di berbagai kota, maka di situ beliau perlu meletakkan daripada gubernur-gubernur yang ada di kota tersebut, karena Sayyidina Umar nggak bisa sendirian, nggak cukup, karena semakin luas, kawasannya semakin luas, orang yang masuk Islam udah ribuan dalam seharinya. Maka butuh di dalam satu kota itu orang yang mewakili daripada seorang pemimpin yang dikatakan pada saat itu sebutannya adalah gubernur. Nah, yang namanya ketika kita memimpin satu kota ataupun satu desa, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada seorang pemimpin, di saat itu mereka gunakan surat. Di hari pertama misalnya gubernurnya kirimkan surat kepada Sayyidina Umar. Dan surat itu belum sampai di hari itu. Di hari keduanya gubernur yang sama kirimkan surat juga kepada Sayyidina Umar. Akan tetapi kedua surat itu datangnya, sampainya kepada Sayyidina Umar di waktu yang sama. Surat yang dikirim di dalam waktu yang berbeda, akan tetapi sampai di waktu yang sama. Ada surat pertama, ada juga surat kedua. Ketika dibuka sama Sayyidina Umar, nggak ada tanggalnya. Tanggalnya nggak ada. Tahunnya juga nggak ada. Karena pada saat itu memang Islam belum ada tanggalnya, belum ada tahunnya. Maka Sayyidina Umar bingung. Mana ini? Surat yang pertama mana? Surat yang kedua mana? Bingung. Dia tidak bisa mengetahui mana surat yang pertama, mana surat yang kedua. Akhirnya Sayyidina Umar mengajak para sahabat-sahabat yang petinggi-petingginya itu untuk berkumpul, bermusyawarah. Menanggapi hal ini, kita harus punya tanggalan resmi. Ada sebagian sahabat mengatakan, kita hitung tanggalan kita dimulai dari lahirnya Nabi. Ada sahabat juga yang mengatakan kita hitung tanggalan kita dimulai dari wafatnya Nabi. Ada juga sahabat yang mengatakan kita mulai penanggalan kita daripada peperangan Badar. Ada yang mengatakan dari peperangan Uhud. Ada yang mengatakan daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sampailah kepada pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kita mulai penanggalan tahunnya kita dimulai daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disetujui oleh Sayyidina Umar, maka barulah ada namanya tahun Hijriyah. Jadi adanya tahun Hijriyah itu di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab, dimulai dari awal tahun baru, dimulai dari awal tahun hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini bukan hanya sekedar pemikiran Sayyidina Ali, bukan. Ini Sayyidina Ali berpikiran seperti ini karena yang menjadikan dalilnya Sayyidina Ali itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi pertama kali mendirikan masjid yang kita kenal sekarang dengan masjid. Masjid pertama kali didirikan Nabi siapa? Masjid apa? Salah. Masjid sebelum Nabi ke kota Madinah, sampai ke kota Madinah, di situ Nabi mendirikan masjid. Yang masjidnya Nabi namakan dengan Masjid Quba. Ada masjid namanya Masjid Quba. Sebelum Nabi singgah ke kota Madinah, Nabi menginap dulu di situ dan membangun daripada masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Di dalam Masjid Quba tersebut Allah turunkan ayat yang mana Allah katakan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh Masjid Quba ini dibangun atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala min awwali yaumin, dari hari pertama. Nah, arti daripada hari pertama ini, Sayyidina Ali beranggapan, kenapa Allah bilang hari pertama? Padahal Nabi ini diutus oleh Allah sudah 13 tahun yang lalu. Kenapa di sini Allah katakan hari pertama? Hadis itu menandakan bahwasannya mulainya tahun Hijriyah kita itu dimulai dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disetujui oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Makanya sampai sekarang ini kita sebut dengan tahun Hijriyah, dan sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriyah daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara singkat. Jadi jangan kiranya kita hanya merayakan tahunnya saja, tapi sayang sekali kalau kita tidak tahu sejarahnya. Sayang sekali kalau kita tidak tahu kisahnya. Karena ini identitas kita. Hijriyah ini identitas kita, orang Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dalam tahunnya itu 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu sudah ada. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disucikan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Ini arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan lagi agak jauh, bulan Rajab. Dan banyak sekali keutamaan di bulan Muharram ini, banyak sekali. Salah satunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Muharram, dia puasa di hari Kamis, puasa di hari Jumat, puasa di hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan dia sebagaimana orang yang beribadah sebanyak 700 tahun, kata Nabi Muhammad.
dia berpuasa 3 hari di bulan Muharram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka puasa yang 3 hari tersebut dia seperti orang yang beribadah sebanyak 700 tahun. Dan banyak sekali anjuran-anjuran yang lain. Tentunya di bulan Muharram. Seperti kita memberikan daripada sedekah kita kepada anak yatim, kepada fugara, masakin, kepada orang-orang terdekat kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ala thalathatan minal aitam, orang yang menghidupkan 3 daripada anak yatim, kata Nabi besar Muhammad, kaman qama lailahu wa sama naharahu wa ghada waraha syahiran sayfahu fi sabilillah. Kata Nabi, orang yang menghidupkan 3 daripada anak yatim, maka orang tersebut seperti orang yang selalu bertahajud di malam harinya. Dia seperti orang yang selalu puasa di siang harinya, seperti orang yang pulang pergi selalu mengedepankan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa ana wa huwa, atau sebaliknya, wa huwa wa ana fil jannati ka hataini ukhtain, kata Nabi. Dan posisi saya sama dia, kata Nabi, itu di surga. Seperti 2 saudara ini, kata Nabi. Seperti jari tengah sama jari telunjuk. Jari tengah sama jari telunjuk dekat atau tidak? Dekat. Orang yang menghidupkan daripada 3 anak yatim tadi, posisi dia sama Nabi kahateni ukhtain. Seperti jari tengah sama jari telunjuk. Dekat dia dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita gunakan di dalam momentum yang seperti ini untuk banyak sekali kita memperbuat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan daripada pelajaran kita di bulan yang lalu tentang daripada salat. Dan ini sangat penting, lebih penting daripada kita puasa sunnah, lebih penting daripada kita menghidupkan anak yatim, lebih penting dari hal apapun. Karena perkara salat ini ketika kita tidak indahkan ini, ketika kita tidak melakukan daripada salat, mau kita hidupkan 1000 anak yatim, mau puasa kita setiap harinya, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci seseorang di dalam diterima amalnya oleh Allah itu pertama kali adalah salat. Kata Nabi besar Muhammad, kalau salatnya sempurna, Allah terima salatnya dan juga seluruh amalnya. Akan tetapi kalau salatnya kurang, salatnya masih bolos, salatnya masih tidak disempurnakan dengan rukun, syarat, sunnah-sunnahnya, maka salatnya ditolak oleh Allah dan juga semua amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jadikan fondasi pertama kita, niat pertama kita untuk memperbaiki salatnya kita, khususnya salat 5 waktu. Di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kata Nabi, maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabbu ilaihi minas shalah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada hambanya setelah tauhid sesuatu yang lebih Allah senangi melainkan salat. Jadi pertama kali sebelum salat yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah tauhid. Sebelum salat sudah pasti harus kita ini meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya kita. Kalau kita nggak yakin Allah Tuhan kita, bagaimana kita bisa salat? Maka hal pertama kali yang harus kita yakini bahwasannya kita ini adalah ciptaannya Allah. Kita ini adalah hambanya Allah. Kita ini harus patuh nurut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tauhid, hal yang paling Allah cintai, yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah salat. Itu adalah salat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha la ta'abbada biha malaikatu, kata Nabi.
Kalau sekiranya ada hal lain selain sholat yang paling Allah cintai, maka hal lain tersebut pasti sudah dijadikan ibadah oleh para malaikat. Tapi nyatanya tidak ada hal yang dijadikan ibadah oleh para malaikat itu kecuali sholat. Maka kata Nabi katakan, faminhum raki'un wasajid. Berapa banyak daripada malaikat yang ibadahnya hanya ruku saja. Berapa banyak daripada malaikat yang semenjak Allah ciptakan dia nanti sampai hari kiamat ibadahnya hanya sujud saja. Wa qa'imun wa qa'id. Berapa banyak daripada malaikat yang ibadahnya hanya berdiri, hanya duduk saja. Wa yuqalu innal musallina minal malaikati fis samawati yusammauna khuddamar rahman. Dan para malaikat dinamakan malaikat-malaikat yang salat, yang ibadahnya salat di langit itu dinamakan dengan khuddamar rahman, abdinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhharuna bidzalika ala sairil malaikah. Dan malaikat yang hanya tugas yang beribadah kepada Allah, inilah para malaikat yang selalu Allah banggakan di depan malaikat-malaikat yang lain. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, khairu ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adillata li dzikrillah ya'ni lis-shalah. Kata sahabat Abu Darda, beliau mengatakan paling baiknya hamba Allah itu hamba Allah yang selalu memerhatikan matahari, selalu memerhatikan bulan, selalu memerhatikan bayangan hanya untuk melihat apakah sudah masuk waktu sholat atau tidak. Karena dulu itu patokannya bukan waktu seperti kita sekarang ini. Jam 12.10 masuk waktu zuhur. Kalau kita sekarang ini sudah nerimanya yang sudah praktis, yang sudah ada. Tinggal kita mau tidak sholat di tepat waktu atau tidak. Kalau orang dulu mereka tahu masuk waktunya sholat atau tidak, mereka lihat mataharinya. Ketika matahari sudah ada di tengah-tengah dan bayangannya seseorang nanti sudah melebihi daripada beberapa senti daripada bayangannya, mungkin ini masuk waktu sholat ini. Ketika matahari sudah terbenam, masuk sholat ini. Ketika warna langit sudah warna kemerah-merahan dan yang lainnya, masuk waktu sholat ini. Maka yang selalu mereka lihat itu perubahan matahari, perubahan bulan, agar mereka bisa sholat jadi di tepat waktu. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling dibanggakan, dicintai dan paling baiknya daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Suatu hal yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat wasairu amali. Kalau salatnya ditemukan salatnya sempurna, salatnya baik, salatnya sesuai dengan rukun syaratnya dan salatnya itu sah, maka salatnya diterima oleh Allah, dan bersamaan dengan salatnya diterima, semua amalnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalih. Akan tetapi ketika salatnya itu ditemukan penuh dengan kekurangan, maka salatnya ditolak oleh Allah, bersamaan dengan itu semua amalnya pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu kunci. Salat itu kunci. Buat apa kita bermegah-megah, bermewah-mewahan, pengen dilihat orang, pengen dihormati orang. Wah, saya baiknya seperti ini, saya baiknya sama orang seperti ini. Amal ibadah saya yang tidak biasa ini, semua orang mungkin tidak bisa seperti saya. Akan tetapi ketika dalam hal sholatnya dia lalai. Ketika dalam hal sholatnya dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ketika di dalam hal sholatnya dia masih ada kekurangan di dalam wudunya, maka percuma. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, dan amal ibadahnya yang setinggi gunung pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Li Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi besar Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya Abu Hurairah. Kata Nabi, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, mur ahlaka bis salah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, suruh keluargamu itu untuk salat. Fa inna Allah ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Karena dengan salat Allah akan mendatangkanmu rizki dari arah yang tak terduga. Dengan salat. Jadi jangan kira kita salat itu enggak membawakan rizki. Salat itu membawakan rizki kepada kita. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas perintah salat tersebut, kata Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kata Allah. Nahnu narzuquk, dengan salatmu dan sabarmu atas perintah ini kami yang akan menyalurkan rezeki untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa, dan surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bahan untuk kita koreksi ini, kita punya diri ini. Kalau rizkinya tersendat, rizkinya macet, pekerjaannya itu banyak masalahnya, maka coba kita pikirkan bagaimana dekatnya kita kepada Allah. Bagaimana sholatnya kita kepada Allah. Apakah sholatnya itu sudah sempurna? Apakah sholatnya itu sudah tepat pada waktunya? Apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya? Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita bersuci? Bagaimana cara kita berpakaian? Maka itu semua diperhatikan. Mungkin di situ ada kurangnya, dan inilah yang menjadi penghambat untuk lancarnya rezeki kita. Maka insya Allah dengan kita mau menjadi seseorang yang introspeksi terhadap diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang terus maju, terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Atha al-Khurasani, ma min 'abdin. Imam Atha al-Khurasani beliau mengatakan, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamati wa bakat alaihi yauma yamut. Kata Atha al-Khurasani, tidaklah seorang hamba dia sujud di satu tempat yang ada di muka bumi ini, kecuali tempat kita sujud ini nanti akan bersaksi di hari kiamat kelak. Ini bumi, ini keramik, ini masjid, tempat kita sujud nanti itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang dulu pernah sujud di lantaiku, ya Allah. Wa bakat alaihi yauma yamut, dan ketika kita mati itu lantai ini, tanah ini menangis, kata Al-Imam Atha al-Khurasani. Jadi banyak sekali, di samping kita banyak mendengarkan daripada ancaman-ancaman untuk orang yang meninggalkan salat, banyak juga daripada anjuran-anjuran ataupun kebaikan-kebaikan daripada orang yang selalu menjaga daripada salatnya. Satu sujudnya kita di tempat ini itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ada masih dia seorang hamba yang satu hari itu dia masih sujud di tempatku, ya Allah. Wa bakat alaihi yauma yamut. Dan tempat ini akan menangis nanti ketika orang yang pernah sujud di tempatnya dia ini meninggal. Dia akan menangis. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man taraka salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia terbebas daripada tanggungannya Muhammad. Nabi enggak mau nanggung kita. Nabi enggak mau lihat kita. Nabi enggak mau beri syafaat kepada orang yang meninggalkan daripada salat secara sengaja.
Nabi nggak mau lirik dia. Nabi nggak mau nolong dia. Ketika di hari kiamat kelak, siapa yang bisa nolong kita? Sekelas Nabi Musa, sekelas Nabi Adam, sekelas Nabi Nuh, sekelasnya Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menjauh daripada umatnya. Semuanya mempunyai daripada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Seorang Nabi Musa aja tidak bisa memberikan tanggung jawabnya, pertolongannya kepada umatnya. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan keluarga? Tentunya mereka semua tidak bisa memberikan kita pertolongan nanti di hari kiamat kelak. Yang hanya bisa memberikan pertolongan itu hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan ana laha, ana laha, kata Nabi, saya yang akan berikan kalian syafaat. Saya yang akan berikan kalian pertolongan. Saya yang akan datang kepada Allah. Saya angkat kedua tangan saya kepada Allah. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, ampunkan umatku, tolong umatku, masukkan mereka ke surgamu, ya Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tinggalkan salat, kata Nabi, bara'at minhu zimmatu Muhammad. Lepas dia dari tanggungannya Muhammad, kata Nabi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, lepas daripada tanggungannya Nabi. Kalau kita lepas daripada tanggungannya Nabi, udah selesai ini hidup. Selesai. Kalau kita lepas daripada tanggungannya Nabi, selesai itu. Di dunia, di akhirat, selesai, habis kita. Kita jadi orang yang syaqaw. Kita jadi orang yang celaka kalau kita terlepas daripada tanggungannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari diperhatikan. Ini adalah perkara yang penting. Ini adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diperintahkan orang tua kita, kita nurut. Kalau kita diperintahkan bos kita, kita nurut. Kalau kita nggak boleh cuti di hari ini, kita ikut-ikut saja. Akan tetapi ketika Allah manggil kita, Allah nyuruh kita, hayya 'alas shalah, masa kita nggak mau nurut dengan seruannya Allah? Masa kita nggak mau patuh dengan perintahnya Allah? Masa kita nggak mau dekat dengan kekasihnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu kekasih, Allah itu raja, Allah itu Tuhan, Allah itu segalanya bagi diri kita. Ketika orang tua manggil, kita langsung datang. Ini Allah yang manggil. Yang menyebabkan diri kita ada. Yang menyebabkan orang tua kita ada. Kasih sayangnya orang tua kepada kita, itu diambil dari kasih sayangnya Allah. Kita nggak bakal dapat kasih sayang orang tua, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, hangatnya daripada kecupan seorang ayah, itu semua dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah seorang ayah, seorang ibu saja kita nggak bisa untuk kita tolak, apalagi perintahnya Allah, yang mana Allah adalah sumber daripada rahmat, sumber daripada kasih sayang, sumber daripada semua hal. Maka jangan kita sepelehkan. Jangan kita sepelehkan. Jangan kita anggap ini hal yang biasa. Ini adalah hal yang terpenting bagi kita. Hal yang utama bagi kita untuk kita menjaga daripada sholat. Karena insya Allah dengan sholat, itu bisa mencegah daripada sebuah perbuatan yang keji. Dengan sholat, itu insya Allah bisa mendatangkan semua hal yang baik, khususnya memantapkan daripada keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi dengan salat, insya Allah kita semua berada di naungan, di tanggungannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sendiri-sendiri. Orang itu di dalam berbuat baik, jangan mengandalkan diri sendiri. Semakin banyak kita bisa mengajak orang, ajaklah. Ajak siapapun dia. Yang penting kita sudah omongkan. Yang penting kita sudah berikan nasihat. Yang penting kita sudah mengajak dia.
ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, sepupu kita, saudara-saudari kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya kita ajak. Ketika kita pengen datang ke masjid, kita lihat ada orang yang lagi duduk santai di rumah, yang kita lihat nih orang wudhu belum, pakai baju kokoh saja belum, pakai peci belum, berarti kan menandakan ini orang nggak mau siap-siap datang ke masjid, padahal sudah azan. Maka kita punya tanggung jawab, kita ajak dia, nggak perlu marah-marah, nggak perlu sholat ente, jangan, ayo sholat yuk, sambil kita apa namanya berikan muka senyuman tadi, mengajak dengan senyum, ayo sholat, ayo sholat. Dia nggak mau sudah, kita tinggalkan. Yang penting kita sudah mengajak, khususnya kepada keluarga kita. Insya Allah yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita dan penyemangat bagi kita untuk lebih giat lagi di dalam sholatnya kita, khususnya di dalam sholat 5 waktu. Tentunya ini belum habis, pembahasannya masih banyak, hadis-hadisnya masih banyak, hikmah-hikmahnya juga masih banyak, akan tetapi waktunya juga terbatas. Akan kita teruskan lagi di saat-saat atau di bulan selanjutnya. Ini dikit lagi nih, satu hadis lagi. Nabi besar Muhammad SAW juga mengatakan, khamsu salawatin, kata Nabi, katabahunallahu ala ibadih, faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah, wa man dayya'ahunna husyira ma'a fir'auna wa haman. Kata Nabi besar Muhammad, salat 5 waktu yang Allah fardukan kepada hambanya. Kata Nabi besar Muhammad, barang siapa yang melakukannya di waktu-waktunya, kunna lahu nuran wa burhana, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan bukti untuk dia nanti di hari kiamat. Wa man dayya'ahunna, akan tetapi orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktu tersebut, husyira ma'a fir'auna wa haman, orang tersebut akan Allah kumpulkan bersama rombongannya Fir'aun, bersama rombongannya Haman. Orang yang meninggalkan daripada salat 5 waktu, yang menyia-nyiakan daripada salat 5 waktu, mereka akan Allah kumpulkan bersama rombongannya Fir'aun, bersama rombongannya Haman. Akan tapi orang yang melakukan daripada salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya dan akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat itu adalah perkara yang penting. Bahkan seseorang yang kafir pun itu mendapatkan khitab, mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan daripada salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam salah satu ayatnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ma salakakum fi saqar. Ini khitab kepada orang-orang kafir yang ada di kota Mekah. Kata Allah, ma salakakum fi saqar, wahai orang-orang kafir, kata Allah, apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke neraka Allah yang namanya Saqar. Allah ada neraka namanya Saqar, namanya Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar ini? Maka orang-orang kafir tersebut katakan, qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab, kami dulunya semasa kami hidup, kami tidak menjadi orang yang sholat, kata dia. Padahal seharusnya jawaban dia, kenapa kamu masuk neraka? Seharusnya jawabannya, saya masuk neraka karena saya tidak beriman. Namanya orang kafir. Saya masuk neraka karena saya tidak beriman. Tapi mereka jawab, kami masuk neraka Saqar karena kami dulu semasa kami hidup, kami tidak sholat. Semasa kami hidup, kami tidak sholat. Maka ini membuktikan bahwasannya orang kafir pun mereka terkenakan khitab di dalam sholatnya. Walaupun kalau mereka sholat nggak sah. Orang kafir sholat, kalau sholat sah atau tidak? Tidak sah. Karena syarat sahnya seseorang sholat itu harus Islam. Akan tetapi mereka tetap terkena khitab di dalam meninggalkan sholat. Maka ini adalah perkara yang penting. Maka insya Allah ini bisa menjadi renungan untuk diri kita, menjadi semangat,
untuk kita juga lebih giat di dalam sholat lima waktu dan menjadikan diri ini semakin takut untuk meninggalkan sholat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pelajaran ini di bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kiranya kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik atau tidak? Simpel saja dilihat orang itu semakin baik atau tidak. Karena ketika orang itu sholatnya diterima oleh Allah, maka sudah pasti dia menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin orang itu sholatnya diterima, tapi amal ibadahnya jelek, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin ada dua hal ini yang berdempetan. Ini sesuatu hal yang bertolak belakang. Kalau kita diterima amal ibadahnya oleh Allah, maka udah pasti orang itu amalnya itu banyak baiknya. Makanya kan di dalam haji yang mabrur itu dilihat nanti ketika dia pulang nanti. Kita bisa tahu orang itu haji mabrur atau tidak ketika dia pulang nanti. Bagaimana dia berbuat taatnya, lebih banyak atau tidak. Kalau dia pulang haji tambah bejat, maka hajinya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal yang diterima oleh Allah itu pasti akan menunjukkan orang tersebut lebih banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan, bagaimana kita bisa tahu ciri-cirinya kita yang diterima oleh Allah? Dilihat setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadannya sholatnya tambah giat, puasanya tambah giat, amal baiknya tambah giat, maka itu menandakan bahwasannya puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mandi wajib hanya pakai sidi atau orang mandi wajib kamar mandi itu markasnya setan. Tempatnya setan berkumpul di mana? Kamar mandi. Maka kita dianjurkan kita tutup kita punya kepala, kita tutup kita punya kaki, aurat-aurat seperti dubur dan yang lainnya kita tutup. Maka kan makruh hukumnya seseorang itu melihat daripada kemaluannya sendiri. Kalau kita bisa sempurnakan atau kita jaga ini mata, maka insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika berbicara dengan hukum, maka itu tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada apa-apa sama sekali, tidak memberikan bahwasanya mandi wajibnya tidak sah atau tidak sah saja. Bahkan kalau misalnya di celana dalamnya itu ada kotoran, yang mana kotoran itu bisa merubah daripada sifatnya air, malah gak sah. Maka harus dilihat hati-hati. Makanya orang itu ketika mandi wajib, wudhu dan yang lainnya, nggak boleh ada sabun di sini. Nggak boleh. Ketika kita membasuhkan air ke badan itu, menyalurkan air ke badan, maka di area badan ini itu sama sekali nggak boleh ada zat yang bisa merubah daripada sifatnya air. Jadi kalau kita mau mandi wajib, kita basuh dulu semuanya itu pakai air. Udah selesai dibasuh pakai air 3 kali sampai sunnah-sunnahnya udah selesai, kita usap-usap, yang ininya kita sapu-sapu semua, potong-potongan yang di sininya juga ketiak, lipat-lipatan, orang gemuk lipat-lipatannya dan yang lainnya sudah kita kanan, depan 3 kali, kiri 3 kali, belakang dan yang lainnya. Sama ini urutannya sama di selangkangan nih. Selangkangan itu apa kalau bahasanya itu? Lipatan kemaluan itu kita ini kan semua kita kita ini udah selesai itu sesuai dengan sunnah-sunnahnya, udah kita rasa kena semua, maka habis itu baru kita mau pakai sabun untuk bersih-bersih, baru boleh seperti itu. Silakan ada yang bertanya lagi? Ngajinya tentang tawaduk rendah diri, tapi sholatnya bolos masih gimana? Sholatnya masih bolos. Kadang nggak sholat dia. Percuma. Yang dikaji ikhlas, taubat, yang dikaji itu tentang tawaduk rendah diri, sedekah, puasa, percuma. Maka yang pertama dulu kita benarkan, baru kita ke yang lain. Insya Allah ini semua bermanfaat dan insya Allah kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semangat untuk mengerjakan daripada salat 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Ini mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita di bulan yang akan datang dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sehat,
dalam keadaan iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana